Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syekhona ahsanallahu ilaikum ya Ustadz. Saya izin bertanya perihal apa itu kematian hati karena sebab mencari dunia dengan amalan akhirat. Mohon penjelasannya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam, amma ba'du. Sahabat Kang Muslih Channel, muhibbin muhibbat yang saya cintai, ada pertanyaan via WA tapi lewat video atas nama Kang Hari. Beliau jamaah rutin Majelis Taklim Al-Mubarakah Erpetra Kalijodo Angke, Tambora, Jakarta Barat. Ini karena beliau sudah ikut pengajian dengan berbagai macam guru, berbagai macam asatidz, sehingga mungkin ada kajian-kajian yang levelnya level tasawuf, urusannya urusan hati. Sehingga pertanyaan beliau itu gampang dengerinnya kalau lagi ditanya, tapi jawabnya agak pikir panjang ini. Ini urusan hati soalnya. Ustadz, ada yang menyebabkan hati seseorang itu mati karena orang tersebut melakukan amalan, jadi pingin mendapatkan dunia tapi pakai amalan-amalan akhirat. Itu yang kayak apa Pak Ustadz? Ini kan udah urusan hati. Ini kelas berat ini. Yang ditanya ini bingung jawabnya tapi akan dijawab. Di antara jawabannya ya, karena saya itu kan katanya Ustadz, katanya, tapi Ustadz itu kan kesannya menyampaikan dakwah al-Islamiyah, menyampaikan ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah, Al-Quran, Al-Hadis kita sampaikan. Ini kan ya pasti kelihatannya amalan akhirat ini, tapi ternyata Ustadz itu hanya cari duit, hanya mencari supaya pulangnya diamplopin lah, kasarnya ngomong. Orang yang seperti ini, ustadz yang seperti ini, mental ustadz yang seperti ini, hatinya mati. Hatinya nggak hidup karena untuk li'i'la'i kalimatillah. Hatinya nggak hidup karena untuk syiar agama. Tapi, ya itu, hanya untuk urusan dunia. Tapi gaya mencarinya itu pakai gaya akhirat. Baca hadis, baca tafsir, baca Quran, dakwah. Padahal cari duit. Itu salah satunya. Makanya ketika saya ditanya, waduh, ini ngantem saya juga ini. Kalau memang saya begitu, mudah-mudahan minta doanya, ya saya nggak begitulah. Jadi menyampaikan agama itu ya, mudah-mudahan si murni. Mudah-mudahan. Ada lagi orang-orang yang suka melakukan amalan. Contoh, membaca Al-Quran, surat Al-Waqi'ah. Bacanya habis sholat asar. Ada dalam penjelasan kitab kalau baca Al-Waqi'ah habis sholat asar 16 kali, maka nanti rizkinya akan melimpah ruah, dagangannya akan laris, usahanya akan maju. Akhirnya si orang tersebut membaca Al-Quran, tapi tujuannya supaya dagangannya laris, usahanya maju. Ini kan kalau kita rasakan baca Quran itu kan ya amalan akhirat, membaca Quran. Tapi ternyata hanya untuk cari dunia. Itu hatinya mati. Kenapa hatinya mati? Berarti hatinya itu baca Quran bukan untuk ibadah, untuk mengharap ridho Allah. Kan hadis banyak yang menyampaikan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun.
Barang siapa yang baca Al-Quran satu huruf akan dikasih satu pahala oleh Allah dan satu pahala akan dilipat gandakan 10. Maka Nabi mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifnya satu, lamnya satu, mimnya satu. Kalau 1 10 berarti kali 3 udah 30. Ini pahala kebaikan untuk kehidupan akhirat, mencari pahala, mencari itu Allah. Tapi kalau bacanya wakilnya sudah hanya niat supaya ya dagangannya laris, usahanya cepat maju, berarti kan orientasinya dunia, hatinya mati, nggak mencari itu Allah. Itu salah satu. Ada lagi orang yang membaca amalannya umpamanya baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau baca Bismillahirrahmanirrahim 1001 kali dalam satu malam, maka nanti semua urusan dunianya lancar, akan kaya raya. Akhirnya wiridan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kelihatannya Bismillah mah pahala untuk akhirat, tapi orientasi dadanya untuk dunia, itu gak jadi juga. Atau ada lagi orangnya khidmah di masjid. Jadi di masjid ini ada yang jadi marbot, ada yang jadi tukang adzan, ada yang jadi imam. Ini kelihatannya kan ngimamin ya untuk akhirat karena masjid rumah Allah, jadi marbot ya akhirat, karena itu rumah Allah. Tapi kalau orientasinya hanya mencari bayaran jadi imam, bayaran jadi marbot, kayak tadi bayaran jadi ustadz, itu kan berarti mati hatinya. Tidak niat ingin syiar jadi ustadz yang menyampaikan agama, tidak niat ingin syiar menjadi imam masjid karena itu rumah Allah, karena memang sholat itulah ibadah 5 waktu. Syiar agama lewat membersihkan rumah Allah karena jadi marbot. Orientasi hanya harta, maka hatinya mati. Mati apa? Mati tidak untuk usul ilallah, mati rangkaian ibadah bukan hanya karena mencari ridho Allah, tapi tujuannya adalah tujuan dunia. Tapi lain lagi saudara, kalau memang jadi ustaz, pulang dikasih amplop ya alhamdulillah, dikasih duit alhamdulillah, tapi itu bukan orientasinya. Jadi imam, jadi marbot, jadi ngurusin masjid, kalau memang dikasih ya alhamdulillah, tapi bukan itu tujuan dan orientasinya. Amalan-amalan segala macam kayak tadi wakil bismillah, ya amalan saja, kalau memang ada barokahnya itu memang barokahnya, tapi bukan tujuan utamanya. Tujuan utama adalah mencari ridho Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka itu diperintah, tidak diperintah artinya kecuali untuk menyembah Allah dalam rangka ikhlas. Apalagi kalau kita tengok dalam satu hadis begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kam min amalin yatasawwaru min a'malid dunya wa yasiru min amal akhirah bi husni niyah. Wa kam min amalin yatasawwaru min amalil akhirah wa yasiru min amalid dunya bi su'in niyah. Maaf kalau redaksinya ada yang nyelip-nyelip, ya mohon maaf. Banyak amalan yang kelihatan amalan dunia, tapi karena niatnya baik ini jadi amalan akhirat. Ada orang yang bersihin got, buang sampah di jalan, buang duri, tapi niat lillahi ta'ala, kelihatan hanya buang duri, bersihin got, amalan dunia, tapi jadi pahala akhirat karena niatnya baik. Tapi banyak juga amalan akhirat, baca Quran, zikir, jamaah, ngimam, apa, kelihatan amalan akhirat, tapi jadi amalan dunia karena jeleknya niat. Jadi pertanyaan Kang Hari, yang menyebabkan matinya hati mencari dunia tapi dengan amal akhirat, insya Allah seperti tadi. Jadi niatnya bukan untuk li'i'la'i kalimatillah, bukan mencari ridho Allah, tapi mencari urusan dunia. Mudah-mudahan saya sendiri terhindar dari penyakit itu. Dakwah ya dakwah, kalau memang ada rezeki alhamdulillah, kalau enggak itu bukan orientasi dan tujuannya. Tujuannya adalah li'i'la'i kalimatillah. Sedulur kabeh, sahabat semua, ayo bareng-bareng benahi dada kita, benahi hati kita, agar kita tidak terjerumus salah niat hanya dunia dan dunia dan dunia. Karena dunia itu adalah urusan yang fana, dunia itu tidak selamanya, tapi kita akan kembali kepada alam akhirat dan nanti akan diminta pertanggungjawaban apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita, hati kita dibimbing oleh Allah, diarahkan oleh Allah,
pada amalan-amalan yang menyebabkan hati kita hidup. Bukan berarti hati kita mati, tapi hidup untuk syiar agama, zikrullah. Kita tutup dengan kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.